Oke sahabat tani, itu tadi Pak Rinoto yang punya channel kebun organik. Ini Pak Rinoto, ini saya penasaran ini Pak Rinoto ini. Jenengan tuh kan tadi cerita katanya basicnya sebenarnya bukan orang pertanian, walaupun emang sekarang ahli pertanian saya aku. Ini kita lagi di kebun beliau dan ini murni organik sahabat tani. Bener-bener seperti apa yang ditampilkan di channel YouTube-nya beliau. Ini belajarnya dulu itu Pak. Ini tadi kan ceritanya katanya dulu penjual apa popcorn cilik, popcorn keliling merendahnya. Tapi ternyata beliau sekarang pembuat alat popcorn bukan penjual. Nah, ini Pak Rinoto dulu belajar pertaniannya itu dari mana Pak Rinoto? Ya dulu awalnya memang sekedar iseng karena pada dasarnya itu suka dan muncul kesadaran. Kebetulan saya aslinya Pekalongan, beristri di sini. Oh, asli Pekalongan, iya. Pak Rinoto, bukan asli Tepak anak yang ini ya? asli sini istri saya. Kebetulan orang tua sini itu mereka berdua adalah petani dan pemilik sedikit lahan pertanian. Akhirnya karena saya harus bertempat tinggal di sini, berarti saya juga harus ikut mengurusi tentang pertaniannya. Nah karena sudah kadung nyebur ke pertanian, akhirnya berusaha untuk mempelajari bagaimana supaya bisa bertani yang baik. Setelah lama mempelajari, belajarnya itu dulu bingung, masih dari orang ke orang, kayaknya masih ragu karena saya baru di sini. Akhirnya kenal dengan adanya aplikasi YouTube, coba berusaha. Oh tadinya enggak, tadinya itu nyari di web browser. Bentuknya tulisan kan ya, tulisan. Karena tulisan itu kita harus baca kan. Capek ya. Males. Akhirnya setelah tahu bahwa YouTube itu mudah untuk mencari informasi, akhirnya saya buka informasi pertanian di YouTube dan ternyata di Indonesia itu nggak ketemu pada saat itu. Oh gitu. Tahun berapa itu kira-kira Pak Rinoto? Tahun berapa ya? 2012-13an ya? Sekitar itu. Kalau ngelihat channelnya Pak Rinoto itu tahun itu dibuatnya. Itu susah sekali ya nyari di situ, adanya komunitas Facebook. Iya di media sosial. Kalau di Facebook itu kan nggak lengkap gitu kan. Akhirnya ya detail video ya disampaikan ya. Setelah itu tetap kita nyari di YouTube, yang muncul ternyata channelnya orang luar negeri semua. Tapi apa yang dicari ketemu, cuman ketemu. Channelnya bahasa Inggris asing ya, bahasa Inggris ya. Waktu itu memang pertama belum organik sih, tapi lama-lama setelah melihat channel pertanian di luar negeri, itu hampir 90% itu organik. Oh gitu. Para pelaku YouTuber pertanian di Amerika, di Singapura, di Inggris itu 90% organik. Yang disampaikan itu pesan-pesan pertanian organik maksudnya ya? Yang dilakukan. Bukan disampaikan, tapi dilakukan. Bedanya. Gitu. Karena dia melakukan otomatis dia menyampaikan. Tapi kalau dia menyampaikan belum tentu melakukan. Akhirnya saya pelajari terus, oh ternyata pertanian organik itu seperti ini gitu. Akhirnya dari situ pikiran saya berubah. Saya mau bertani tapi harus organik. Dengan alasan yang banyak setelah melihat channel itu. Jadi referensi saya untuk mendapatkan ilmu tentang pertanian, tentang cara menanam itu kebanyakan dari channel luar negeri. Sampai sekarang ada satu nama yang saya ingat betul, namanya John Kohler satu, yang kedua Luke siapa namanya itu channel YouTube. Bisa di browsing berarti ya. John Kohler sama Luke siapa gitu ya. Growing pokoknya asal ketik aja organic gardening dia akan muncul. Organic gardening. Nah, dia pasti akan channelnya muncul. Udah internasional. Pak Rinoto pinter bahasa Inggris juga berarti? Enggak. Lihat terjemahan gitu. Kenapa saya bisa? Padahal dia ngomongnya bahasa Inggris. Kenapa saya bisa? Karena dia itu ngomong sambil melakukan. Oh gitu. Bahkan kalau dia megang ini namanya cucumber, berarti ini namanya cucumber. Sekalian belajar bahasa Inggris ya? Iya. Kalau dia nggak melakukan saya nggak tahu. Kalau dia cuma ngomong cucumber, apa itu ya cucumber? Ternyata dia sambil megang timun. Akhirnya saya tahu, oh timun itu cucumber. Warm earth, apa itu ya? Ternyata dia sambil megang cacing, berarti cacing tanah. Justru nonton itu jadi bisa. Iya, karena mereka itu melakukan, bukan menyampaikan. Jadi jenengan bukan belajar harus fasih bahasa Inggris, tahu grammar baru nonton gitu ya? Enggak.
Berarti ilmu walaupun nggak tahu bahasanya itu belajar dari channel luar negeri juga bisa tahu jadinya ya. Betul. Dan itu yang dipraktekkan panjenengan. Betul. Lewat kebun organik yang termasuk setelah praktek disampaikan kepada audiennya panjenengan ya. Betul, betul. Luar biasa. Ini kalau kuliah berarti jenengan kuliahnya udah di luar negeri Pak Rinoto. Bukan cuman kuliah di kampus nasional ini udah. Jadi belajarnya di channel-channel luar negeri sahabat Tani. Sampai akhirnya nemu, ya belum lama sih. Pertama nemu Mad Power. Mad Power itu dia campaign maksudnya mengkampanyekan tentang regeneratif soil. Bagaimana meregenerasi tanah ya? Yang sudah rusak. Kemudian dari Mad Power itu nama orang, dia sering menyebut Dr. Elaine Ingham. Kemudian saya cari siapa itu, ternyata dia adalah ahli mikrobiologi asal Amerika. Dia ibu-ibu sudah tua, tapi luar biasa. Akhirnya saya selalu mengikuti dia. Dia punya channel juga, Dr. Elaine? Dia itu dosen, profesor. Jadi dia cuma di podcast sama orang. Dia dipanggil seminar, podcast sama orang. Ada yang upload lah ya ilmu-ilmunya dia. Banyak kan seminar. Kemudian podcastnya kalau itu dia live biasanya di YouTube itu live. Jadi ada beberapa orang ahli semuanya, tapi ya berjauhan gitu, live di YouTube. Tapi kalau podcast kan nggak praktek ini daun terus bahasa Inggrisnya apa? Otomatis berarti jenengan udah tahu bahasa Inggrisnya ya? Ya kan awalnya dulu lihatnya yang praktek. Dari situ lama-lama mudeng ya. Jadi tahu bahasa Inggrisnya. Saya akhirnya bisa bahasa Inggris tapi listeningnya udah lancar gitu ya. Jadi cuman kalau podcast kayak gini udah lancar. Oh iya maksudnya ini. Akhirnya listening. Akhirnya saya menguasainya cuma listening. Ini sahabat Tani nih. Ini perlu kita contoh cara belajar beliau. Belajar sambil melakukan, sambil keinginan yang punya kuat, bahkan dari manapun ilmu dicari. Dari yang tadinya hanya lihat video belajar bahasa Inggris, sekarang jadi bisa mendengarkan bahasa Inggris channel-channel luar negeri itu ya. Nah dari situ Pak Rinoto, dari materi-materi dari luar negeri itu. Kalau sekarang kan banyak Pak Rinoto channel. Kalau dulu barangkali mungkin jenengan termasuk pelopor kalau saya lihat itu di konten-konten pertanian di Indonesia ya. Karena di waktu tahun-tahun 2012-2013 masih jarang itu yang YouTuber ngangkat tema-tema pertanian. Dan panjenengan termasuk pelopor itu. Ilmunya itu tadi sahabat Tani. Jadi nggak hanya sembarangan ngarang gitu. Beliau sampai cari-cari referensi ahli-ahli gitu ya, Pak Rinoto. Ahli-ahli dari luar negeri. Baru dipraktekkan dulu baru disampaikan Pak Rinoto ya. Ini terbukti nih, saya membuktikan ini sahabat Tani. Ke rumah beliau, kebunnya ada nih, di sini ada tumpukan pupuk organik, di sana ada tandonan kohe kambing, di situ ada itik, entok, di sana ada ayam, macam-macam ada di sini sahabat Tani. Ini Pak Rinoto. Saya pengen Pak Rinoto, pengen belajar ke Pak Rinoto, bisanya konsisten di bidang pertanian. Sampai hampir setiap hari panjenengan mesti upload, mesti berbagi. Itu motivasi dalam dirinya panjenengan apa sebenarnya Pak Rinoto? Ya, motivasi itu muncul seiring berkembangnya ilmu yang kita dapatkan ya, dari proses belajar itu kan kita dapat ilmu. Nah, motivasi itu munculnya itu seiring dengan masuknya beberapa ilmu yang baru. Nah, motivasi ini semakin kuat karena kita mempelajari pertanian organik juga semakin intens. Maka motivasi untuk berkebun menanam secara organik ini, saya spesifik organik ya Mas, bukan pertanian pada umumnya ya. Karena kalau menurut Dr. Elaine Ingham itu pertanian ada dua, satu pertanian natural alami, yang kedua pertanian beracun. Pertanian alami dan pertanian beracun. Jenengan mengambil aliran yang pertanian alami berarti ya. Kalau di Indonesia kan ada dua ya, organik sama konvensional. Kalau menurut Dr. Elaine Ingham nggak ada pertanian konvensional, namanya pertanian beracun. Nah itu dari situ maka motivasi saya kuat sekali. Kemudian sering membaca literasi tentang ke depan pertanian itu akan hilang. Ke depan umat manusia itu akan kekurangan pangan. Dan terbukti kan sekarang banyak sawah-sawah pinggir jalan habis dibuat bangunan dan lain sebagainya. Dari situ muncul keinginan yang sangat-sangat kuat untuk tetap menghidupkan pertanian. Walaupun saya berusaha untuk
memberikan pemikiran ini kepada keluarga saya, kepada lingkungan saya, bukan ke seluruh Indonesia. Tapi karena saya keinginan itu saya sampaikan di YouTube, otomatis banyak orang yang nonton, melihat. ya. Tapi utamanya adalah untuk anak saya, untuk diri sendiri dan keluarga lah ya. Untuk keluarga. Makanya kalau di YouTube ada orang tanya, ini kalau skala besar gimana? Mas, sudah saya sampaikan sejak awal. Saya bikin video itu skala kecil untuk kebutuhan keluarga. Kalau yang jenengan mau belajar skala besar, monggo silakan ilmu yang di channel ini diterapkan. Kalau bisa ya monggo. Kalau nggak berarti belajar di tempat yang lain. Karena sejak awal saya sudah sampaikan, saya membuat video berkebun secara organik. Itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi insya Allah kalau ini diterapkan skala besar juga bisa dan bagus. Itu motivasi yang sangat kuat adalah satu, mendapatkan makanan yang sehat bagi keluarga saya. Yang kedua untuk melestarikan lingkungan. Kemudian yang ketiga untuk mengajak sebanyak orang untuk mulai menanam, untuk mengantisipasi kelangkaan atau kekurangan sumber makanan, sumber pangan ya. Kelangkaan pangan di masa depan itu, kalau menurut saya ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu, untuk memperlambat terjadinya itu, maka adalah dengan menanam sendiri apa yang kita butuhkan. Jadi, kalau setiap rumah menanam sendiri, otomatis nggak ada kelangkaan pangan. Jadi nggak tergantung sama orang lain. Betul. Berdaulat pangan biasanya. Enteng.